Betapa banyak orang baca Quran tanpa mengetahui ilmu tajwid, akhirnya dia baca dengan persepsi dia. Tebalnya menurut ketebalan dia, bukan ketebalan yang berdasarkan riwayat, berdasarkan guru yang mengajarkannya. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Para pemirsa, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memasuki episode yang terbaru. Pada episode kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang menjadi prinsip dasar, sebuah materi yang kita beri judul dengan mabadi. Materi ini adalah materi awal yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari sebuah ilmu atau ilmu apapun itu, dalam bidang ilmu apapun. Materi ini dengan judul Mabadi' Ilmi Tajwid atau Mabadi' fi Ilmi Tajwid, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan prinsip dasar ilmu tajwid. Di dalam semua bidang ilmu agama ataupun ilmu dunia, tentu ada prinsip dasar. Ada komponen dasar yang harus kita ketahui sebelum kita terjun mempelajari ilmu tersebut lebih dalam. Di dalam prinsip dasar akan dijelaskan apa, kenapa, manfaatnya apa, kenapa ditulis, dan seterusnya. Dengan kita mengetahui prinsip dasar, maka akan tumbuh rasa motivasi, rasa semangat kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Kita akan lebih melek gitu ya, kalau bahasa istilah kita, melek ilmu tajwid. Kita akan lebih jeli atau akan lebih memahami kenapa kita harus mempelajari ilmu tersebut. Prinsip dasar atau mabadi ilmu ini ditulis atau dirangkum oleh Muhammad Ali As-Sabban di dalam syairnya yang berbunyi inna mabadi kulli fannin 'asharah, atau inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Untuk Anda, untuk kita semuanya yang menjadi pengajar Quran, ini dihafalkan. Tapi kalau sekedar untuk diri sendiri, cukup dipahamin saja. Saya ulangin, inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Selesai. Ada 10 prinsip dasar yang harus kita pelajarin di dalam ilmu tajwid ini. Inna mabadi kulli fannin 'asharah. Ada 10 prinsip dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, al-haddu. Al-haddu secara bahasa artinya batasan. Maksud dari batasan ini adalah at-ta'rif, pengertian. Karena di dalam pengertian itu akan digambarkan batasan suatu ilmu. Nah, apa ilmu itu? Nah, yang kedua adalah al-haddu wal mawdu'u, materi. Materi apa yang dipelajarin di situ? Kemudian ats-tsamarah, manfaat, faedah, manfaat dari mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wa fadluhu, keutamaan dari mempelajari ilmu tersebut. Apa keutamaannya? Kemudian wa nisbah, korelasi, hubungan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya. Kemudian al-wadi', penemunya, siapa penemu ilmu tersebut. Wal ismu, apa nama dari ilmu tersebut. Apa nama dari ilmu yang akan kita pelajarin. Al-istimdad, apa sandaran syariatnya sehingga ilmu ini harus dipelajarin. Hukmu syari', ya. Wal istimdadu hukmu syari'. Hukmu syari', apa hukum mempelajari ilmu ini. Kemudian masail, permasalahan apa saja yang dipelajarin di dalam ilmu ini. Dan di akhir bait ini Syekh Muhammad Ali As-Sabban mengatakan wal ba'du bil ba'd iktafa. Barang siapa yang memahami sebagiannya saja itu sudah cukup baginya. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Tapi yang bisa memahami keseluruhan dari poin ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, hadza syarafa. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, inilah yang akan
kita kupas pada pertemuan kali ini 10 mabadi yang menjadi prinsip dasar, 10 prinsip dasar yang akan menjadi pondasi awal sebelum kita masuk kepada pembelajaran ilmu tajwid yang sebenarnya nanti. Baik. Yang pertama adalah al-haddu, pengertian. Apa pengertian dari ilmu yang akan kita pelajari, yang dalam hal ini adalah ilmu tajwid. Secara bahasa, at-tajwid adalah at-tahsin, yang artinya memperindah atau memperbagus. Adapun secara istilah, maksud dari at-tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahak setiap huruf tersebut. Apa itu hak huruf? Apa itu mustahak? Hak huruf adalah sifat yang selalu lengket, yang selalu ikut pada huruf tersebut, seperti al-jahr, al-hams, ar-rakhawah, asyid dan seterusnya. Jadi selalu setiap huruf diucapkan, dia kalau enggak al-jahr, al-hams dan seterusnya. Nah, mustahaknya adalah sifat yang sesekali muncul, aridah, yang sesekali muncul. Contohnya misalnya tafkhim, dikarenakan ada huruf isti'la, tarqiq karena ada huruf istifal. Kemudian ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, iqlab karena nun sukun bertemu dengan ba, dan seterusnya, disebabkan oleh ada penyebabnya seperti itu. Nah, itulah pengertian. Maka seorang yang membaca Al-Quran dengan tajwid disebut dengan mujawwid. Dan Al-Quran yang dibaca dengan tajwid disebut dengan mujawwad, ya. Itulah pengertian secara ringkas. Yang kedua adalah al-maudhu, materi. Apa yang kita pelajarin di sini? Yang kita pelajarin di sini adalah kalamullah atau lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya. Maka hadis, kitab-kitab tidak masuk di dalamnya. Walaupun ada ulama yang berpendapat hadis juga dibaca dengan tajwid. Namun ini tidak masyhur, ya. Kemudian yang ketiga, al-hadd wal mawdu'u ats-tsamrah. Yang ketiga, manfaat, ya, buah dari belajar ilmu tajwid. Manfaat yang utama adalah menjaga lisan, saunul lisan anil khata, menjaga lisan dari kesalahan saat baca Quran. Dan ini adalah poin yang paling inti sebenarnya. Tujuan kita belajar tajwid agar lisan kita terjaga dari kesalahan, selesai. Nah, namun di sini kami menambah beberapa poin yang mungkin ini menjadi penopang dari poin yang pertama. Karena dengan menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan, ini sudah mencapai goal dari pembelajaran ilmu tajwid tersebut. Sudah mencapai hasil dari pembelajaran ilmu tajwid. Baik, yang kedua menjaga keaslian Al-Quran. Otomatis ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kita tahu kaidah cara baca yang benar, kita secara otomatis sudah menjaga keaslian cara baca Al-Quran. Betapa banyak orang baca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu tajwid, akhirnya dia baca dengan persepsi dia. Tebalnya menurut ketebalan dia, bukan ketebalan yang berdasarkan riwayat, berdasarkan guru yang mengajarkannya. Kemudian masalah tafkhim tarqiq, masalah idgham, ikhfa dan seterusnya, berdasarkan persepsi sendiri. Ini berbahaya. Yang kedua, mengetahui cara membaca Al-Quran dengan benar. So pasti kalau misalnya kita faham ilmu tajwid, kita akan bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dan ini tentunya dengan banyak latihan. Kemudian memenuhi adab membaca Al-Quran. Di antara adab membaca Al-Quran adalah membacanya dengan tajwid. Maka kalau kita membaca tanpa tajwid, berarti kita belum memenuhi adab untuk membaca Al-Quran. Maka harus kita bebenahi agar ketika kita baca Quran kita penuhi adab-adabnya. Dan yang terakhir yang pasti, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu ini sehingga sempurna bacaan kita dan sesuai yang diharapkan, sesuai yang dibaca oleh yang pertama kali, ya, ketika yaitu Rasulullah SAW, para sahabat dan sampai kepada kita. Itulah manfaatnya. Kemudian wa fadluhu, keutamaannya. Apa keutamaan belajar ilmu tajwid? Keutamaannya adalah ilmu tajwid merupakan salah satu cabang ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kalam Allah, dengan firman Allah pasti mulia. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu kalamullah, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya. Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia. Kemudian siapapun yang di dalam dirinya ada Al-Quran, orang tersebut akan menjadi mulia, akan menjadi sahibul Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh di dunia dan di akhirat. Jadi di antara keutamaan belajar ilmu tajwid adalah karena ilmu ini merupakan ilmu, cabang ilmu yang sangat mulia. Maka siapapun yang mempelajarinya menjadi orang yang mulia insyaAllah. Kemudian berikutnya adalah wanisbatun, nisbah, korelasi, hubungan. Hubungan ilmu tajwid dengan ilmu yang lain
ilmu tajwid merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim, yang jelas. Nah, kemudian namun ilmu tajwid ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Jadi ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu banyak. Ada tafsir Quran, ulumul Quran, tajwid Quran, tadabbur Quran, dan lain-lain. Namun ilmu tajwid memiliki karakteristik sendiri, yaitu dia hanya fokus pada cara baca saja. Kita nggak bahas tentang tafsirnya, nggak bahas maknanya, nggak bahas tentang nanti ada ilmu sendiri yang bahas tentang makna, ilmu waqaf ibtida. Nggak bahas juga tentang tadabburnya, tidak. Nggak bahas tentang sains Qur'annya, hukum-hukum di dalamnya, enggak. Jadi kita hanya cara bacanya saja. Baik. Kemudian yang keenam, yaitu al-wadhi, penemu. Siapa penemu ilmu tajwid ini? Secara sekilas kita sudah membahasnya di sejarah singkat ilmu tajwid, perkembangan ilmu tajwid di episode sebelumnya. Namun kita akan sampaikan di sini beberapa poin penting, ya. Penemunya yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Namun secara praktik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung membacanya, ya. Langsung bertalaqi pada malaikat Jibril. Rasulullah yang langsung nanti membaca para sahabat. Jadi secara praktik penemunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diriwayatkan sampai kepada kita. Adapun secara teori ini ada beberapa pendapat. Namun di sini kita akan menuliskan beberapa ulama berikut ini yang mungkin bisa menjadi patokan, ya, dalam rujukan ulama-ulama penemu dalam teori ilmu tajwid ini. Yang pertama, Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah al-Khaqani. Ini juga sudah kita sebutkan, ya, tadi di sejarah perkembangan ilmu tajwid. Beliau menulis dalam bentuk nazam syair dalam bidang ilmu tajwid. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah, di mana saat itu perkembangan Islam sudah meluas, banyak orang non-muslim, banyak orang ajam yang masuk Islam. Jadi dibutuhkan ilmu tajwid, dan beliau merumuskan nazam syair dalam ilmu tajwid berjumlah 50 bait. Diberi judul dengan Ra'iyah Khaqaniyah atau Manzumah Al-Khaqaniyah. Yang kedua adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sullam. Nah, beliau menulis dalam bentuk kitab qiraat, karyanya dengan judul Jami' fil Qiraat atau Al-Qiraat, ya, di abad ketiga Hijriah juga. Kemudian juga disebutkan di abad kedua Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini ulama bahasa yang merumuskan makharijul huruf, ya, makharijul huruf dan ilmu bahasa sebenarnya, sifat huruf dan seterusnya, di dalam kitab Al-Ain. Jadi sejatinya ilmu bahasa, namun nanti diadopsi menjadi ilmu membaca Al-Quran, karena dalam baca Al-Quran pun dibutuhkan ini untuk memfasihkan lisan. Inilah beberapa ulama atau beberapa penemu awal dari ilmu tajwid, teori ilmu tajwid, dan secara praktik ataupun secara teori. Kemudian berikutnya nama walismu. Nama dari ilmu yang kita pelajarin ini adalah ilmu tajwid. Namun ilmu tajwid juga memiliki nama lainnya fannut tartil, atau nama lainnya haqqut tilawah, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan tahsin tilawah atau tahsin Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian yang ke-8, ya, walismu al-istimdad. Istimdad ini sandaran syariat. Sandaran syariat dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila" dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Dan kalau kita baca terjemah pada umumnya, bacalah Al-Quran perlahan. Namun yang sebenarnya arti yang lebih mengena itu adalah dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Nah, baru kita kemudian jelaskan apa makna dari tartil itu. Tartil itu seperti yang dijelaskan oleh Khalifah Rasyidin atau Khalifah Rasyidah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tartil, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab tajwid dari dahulu sampai sekarang. Maksud dari tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Mentajwidkan setiap huruf, membaca Al-Quran dengan penuh hukum tajwid, menyempurnakan hukum tajwid, wa ma'rifatil wuquf, dan juga dengan menyempurnakan tanda-tanda waqafnya, ya, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ya, dalam sabdanya beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an bilahunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhuni ahlil kitabain wa ahlil fisq wal kabair." Bacalah Al-Quran dengan nada irama, dengan irama, ya, orang-orang Arab,
dan suara-suaranya, dan hati-hati dengan suara atau irama ahlul kitabain yang mereka membaca. Ahlul kitabain ini maksudnya Yahudi dan Nasrani yang membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu-lagu, dan orang fasik yang menglagukan gitu Al-Quran, dan ini sangat berbahaya. Artinya di sini ada perintah untuk kita membaca Al-Quran sesuai dengan lisan orang Arab yang asli, yang mana dibaca dengan paling fasih, dengan tajwid juga di dalamnya. Kemudian di antara kalangan para ulama yang mengatakan tentang yang menjadi sandaran syariat dalam belajar ilmu tajwid adalah Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam bait muqaddimah matan Jazarinya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, dan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebuah keharusan, kewajiban. Man lam yujawwidil Quran atau man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka dia akan berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid Al-Quran diturunkan. Jadi bukan Al-Quran dulu, baca dulu, yang penting bisa baca nanti baru tajwid, enggak. Tapi Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, maka dengan tajwid pula Al-Quran harus sampai kepada kita. Yang kesembilan, hukmus syari', hukum mempelajari ilmu tajwid. Taib, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hukumnya fardu ain bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran. Bagi siapapun yang ingin baca Al-Quran, maka wajib fardu ain terhadap siapapun untuk membacanya dengan ilmu tajwid. Ya, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun orang tua, tanpa terkecuali. Bahkan mengutip ayat dalam Al-Quran pun itu harus dengan tajwid. Misal kita lagi bercerita, tiba-tiba kita ngutip satu ayat dalam Al-Quran, maka kita tidak boleh membawa logat atau intonasi cerita kita, bahasa kita ke dalam logat bahasa Al-Quran. Jadi langsung berubah. Misalnya seorang khotib yang lagi berceramah, bahwasanya manusia ini diciptakan untuk beribadah pada Allah. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, langsung intonasi berubah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun enggak lama temponya, tapi tetap hak-haknya huruf itu disempurnakan. Jangan ngasal, jangan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qalqalahnya hilang, semua hilang. Nah, ini berbahaya. Baik. Kemudian adapun mempelajari teori ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Hukum mempelajari teori ilmu tajwid, teori, ya, kalau praktik membaca langsung fardu ain. Tapi kalau teorinya fardu kifayah, ya. Jadi kalau sudah ada ulama di daerah tersebut yang mempelajari ilmu tajwid dan dia bisa mengajarkan kepada yang lainnya, sudah terwakilkan, maka sudah gugur dosanya. Tapi kalau orang ini belum terwakilkan, artinya masih dia nggak bisa menghandle di daerah tersebut, butuh orang lain, maka belum gugur. Ya, setiap orang dikenain dosanya. Ya, seperti itu. Maka kalau misalnya membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid, dan kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid kecuali dengan mempelajari teori tajwidnya, maka mempelajari teori tajwid tadi yang hukumnya fardu kifayah bagi kita jadi fardu ain. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membaca dengan tajwid tanpa harus mempelajari teori, maka tetap fardu kifayah. Artinya kita talaqi misalnya, guru membaca full dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas dan kita ikutin dengan benar, dengan sempurna, maka insya Allah ini juga akan bacaan kita jadi sempurna tanpa kita ketahui ilmu tajwid, dan ini adalah metode Rasulullah SAW. Maka ini tidak mengapa. Taib. Kemudian yang terakhir dari mabadi ilmu tajwid yang harus kita ketahui adalah masail, permasalahan seputar ilmu tajwid. Permasalahan apa saja yang dipelajari dalam ilmu tajwid? Yang pertama adalah makharijul huruf, makhraj huruf. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Yang ketiga hukum-hukum tajwid yang muncul disebab tarkib, sebab susunan kalimat. Ya, huruf ini nun sukun ketemu dengan ini hukumnya ini. Ada alif alif berdiri hukumnya jadi mad. Ada sifat ini jadi hukumnya seperti ini. Sebab tarkib. Atau huruf ini ketemu dengan apa jadi idgham dan seterusnya. Yang keempat adalah riyadhatul lisan, latihan lidah dan banyak murajaah. Inilah 4 poin yang kita pelajarin dalam ilmu tajwid. Makharijul huruf, sifat huruf, ilmu tajwid yang muncul sebab tarkib, dan latihan terus-menerus, ya. Nah, di akhir penutup Syekh Muhammad Ali As-Sabban mengatakan
wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Siapa yang memahami sebagian mabadi cukup baginya, dan siapa yang memahami keseluruhannya maka ia akan meraih kemuliaan. Semoga 10 mabadi ilmu tajwid yang kita barusan pelajarin ini menjadi pecutan untuk kita, menjadi pengetahuan dasar untuk kita untuk terus mau mempelajari ilmu tajwid ke depan, untuk terus bersemangat dan termotivasi insyaallah bismillah. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.